Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Seperti biasanya, hari ini hari Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022, kita merayakan Hari Santo. Nah, bertepatan hari ini kita merayakan Santo Gildas. Nah, sebelumnya saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih yang selalu menempatkan dirinya mampir ke channel ini untuk mendengarkan bacaan liturgi, renungan harian, begitupun juga merayakan pesta-pesta orang kudus setiap harinya. Janganlah kita lupa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan begitu pula di saat kita merasakan lemah atau mengalami suatu ujian, datanglah selalu kepada Tuhan yang akan memimpin kita menuju keselamatan. Nah, untuk hari ini saya akan menceritakan perjalanan Santo Gildas ini. Dengarkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Santo Gildas dilahirkan sekitar tahun 516 Keledeset, Skotlandia, dalam keluarga bangsawan. Sebagai seorang pemuda, ia bertekad untuk mempraktekkan gaya hidup mengorbankan diri. Ia melakukan ini guna membantu dirinya sendiri semakin dekat dengan Tuhan. Gildas bersungguh-sungguh dengan komitmen Kristianinya. Ia merasa bertanggung jawab untuk berdoa dan berkuban demi silih atas dosa-dosa yang dilakukan orang sejamannya. Ia menulis khotbah-khotbah berusaha meyakinkan orang untuk meninggalkan kejahatan. Ia mendorong mereka untuk menghentikan hidup dengan penuh skandal. Sebab Gildas begitu peduli. Tulisan-tulisannya terkadang terasa terlalu kritis. Sesungguhnya ia tidak bermaksud mengutuk siapapun. Ia memohon orang untuk berbalik kepada Tuhan. Gildas adalah seorang rohaniwan yang mengamalkan hidup seorang petapa. Ia tidak memilih hidup doa yang hening, sebab ia hendak melarikan diri dari dunia di sekelilingnya. Ia memiliki gaya hidupnya demi membantu diri bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan. Ia lebih sadar dari orang kebanyakan mengenai hal-hal yang sangat keliru dalam masyarakat. Sayangnya, banyak orang tidak cukup sadar akan Tuhan dan hukumnya. Mereka bahkan tidak menyadari kejahatan yang tengah membinasakan mereka. Itulah sebabnya mengapa sebagian orang dalam gereja, para imam, uskup, dan kaum awam, baik laki-laki ataupun perempuan, pergi kepada Gildas memohon nasihat mengenai hal-hal rohani yang mendalam. Menjelang akhir hidupnya, Gildas mengamalkan hidup bertapa di sebuah pulau kecil di Britania. Meski ia menginginkan kesendirian guna mempersiapkan jiwanya menyongsong maut, para murid mengikutinya juga ke sana. Santo Gildas menyambut mereka sebagai suatu pertanda bahwa Tuhan menghendakinya untuk membagikan karunia-karunia rohaninya kepada orang lain. Gildas adalah bagaikan nurani masyarakat. Terkadang kita tak suka mendengar mengenai dosa, tetapi dosa itu nyata. Terkadang kita juga dicobai untuk melakukan yang salah
atau menjadi lalai. Pada saat itulah kita dapat memanjatkan sebuah doa singkat kepada Santo Gildas. Kita memohon bantuannya untuk memperoleh bagi kita kekuatan niat untuk melakukan hal yang benar. Nah, Santo Gildas ini tutup usia pada tahun 570. Demikianlah renungan singkat tentang perayaan Santo Gildas hari ini. Nah, dari rangkuman ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa Santo Gildas itu sangat kritis dalam menentang ajaran atau perlakuan perbuatan yang itu bertentangan dengan Tuhan. Di sini Santo Gildas tidak hanya menunjuk para imam ataupun pastor pada zamannya waktu itu yang melakukan suatu skandal yang tidak baik, karena dosa itu adalah nyata. Nah, pada saat itu Santo Gildas itu dengan kritis menyatakan untuk berbalik kepada Tuhan, bahwa yang dilakukan itu adalah dosa dan tidak benar di mata Tuhan. Nah, bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jikalau hal itu benar di mata Tuhan, pakailah itu ajarannya untuk meyakinkan kita, begitupun juga saudara-saudari kita di lingkungan kita untuk membawa berkat buat sesama, bahwa itu adalah tidak benar dan katakanlah itu tidak benar, dan jikalau itu benar katakanlah itu benar. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk renungan hari ini. Semoga kita semakin diberkati. Dan buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, selalu rendah hati, mengucap syukur dalam segala hal apapun. Pada saat ini kita merasa bahagia atau telah menyambut sesuatu, telah melewati suatu ujian, selalulah mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai kita menjadi lalai oleh kenikmatan duniawi. Semoga kita selalu semakin diteguhkan, semakin didekatkan dan diikat oleh Roh Kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu yang terkasih, sampai di sini dulu. Besok kita ketemu lagi untuk merayakan khusus Santo dan Santa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.